Kerajaan Cirebon merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam ternama yang berasal dari Jawa Barat. Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Kesultanan Cirebon juga merupakan pangkalan penting yang menghubungkan jalur perdagangan antar pulau. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat, membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan Sunda. Sehingga Kesultanan Cirebon memiliki suatu kebudayaan yang khas tersendiri, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi oleh kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Menurut Sulendraninggrat yang mendasarkan para naskah Babat Tanah Sunda dan Adja, para naskah cerita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon mulanya adalah sebuah duku kecil yang awalnya didirikan oleh Ki Gedeng Tapa, yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah perkampungan ramai dan diberi nama Caruban dalam bahasa Sunda yang berarti campuran. Dinamakan Caruban karena di sana ada percampuran para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, latar belakang, dan mata pencaharian yang berbeda. Mereka datang dengan tujuan ingin menetap atau hanya berdagang. Karena awalnya hampir sebagian besar pekerjaan masyarakat adalah sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan lainnya seperti menangkap ikan dan rebon atau udang kecil di sepanjang pantai yang bisa digunakan untuk pembuatan terasi. Lalu ada juga pembuatan petis dan garam. Air bekas pembuatan terasi inilah akhirnya tercipta nama Cirebon yang berasal dari kata cai yang berarti air dan rebon yang berarti udang rebon, yang berkembang menjadi Cirebon yang kita kenal sekarang ini. Karena memiliki pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam dari pedalaman, Cirebon akhirnya menjadi sebuah kota besar yang memiliki salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa. Pelabuhan sangat berguna dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di kepulauan seluruh Nusantara maupun dengan negara lainnya. Selain itu, Cirebon juga tumbuh menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Selamat datang di channel Duo Saudara TV. Buat kalian yang baru bergabung dengan channel kami, silakan tekan tombol subscribe dulu dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pangeran Cakrabuana merupakan keturunan dari Kerajaan Pajajaran. Ia adalah putra pertama dari Sri Baduka Maharaja Prabu Siliwangi dan istri pertamanya yang bernama Subang Larang, putri Ki Gedeng Tapa. Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana memiliki dua orang saudara kandung, yaitu Nyai Rara Santang dan Raden Kian Santang. Sebagai anak laki-laki tertua, seharusnya ia berhak atas tahta kerajaan Pajajaran. Namun karena ia memeluk agama Islam yang diturunkan oleh ibunya, posisi sebagai putra mahkota akhirnya digantikan oleh adiknya, Prabu Surawisesa, anak laki-laki dari Prabu Siliwangi, dan istri keduanya yang bernama Nyai Cantring Manikmayang. Ini dikarenakan pada saat itu, abad ke-16, ajaran agama mayoritas di kerajaan Pajajaran adalah Sunda Wiwitan, agama leluhur orang Sunda, Hindu dan Buddha. Pangeran Walangsungsang akhirnya membuat sebuah pedukuhan di daerah kebon pesisir, mendirikan Kuta Kosot atau susunan tembok bata merah tanpa spasi, membuat Dalem Agung Pakungwati, serta membentuk pemerintahan di Cirebon
pada tahun 1430 Masehi. Dengan demikian, Pangeran Walangsungsang dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon. Pangeran Walangsungsang yang telah selesai menunaikan ibadah haji kemudian disebut Haji Abdullah Iman. Ia lalu tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah kerajaan dari Keraton Pakungwati dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Pendirian Kesultanan Cirebon memiliki hubungan sangat erat dengan keberadaan Kesultanan Demak. Sejarah Cirebon dimulai dari kampung kebon pesisir pada tahun 1445 dipimpin oleh Ki Danusela. Perkampungan itu mengalami perkembangan. Selanjutnya muncul perkampungan baru, yaitu Caruban Larang, dengan pemimpinnya bernama Pangeran Cakrabuana. Caruban Larang terus berkembang, dan pada tahun 1479 sudah disebut sebagai Nagari Cirebon yang dipimpin oleh Temenggung Sarif Hidayatullah, bergelar Susuhunan Jati. Susuhunan Jati meninggal pada tahun 1568 dan digantikan oleh Pangeran Emas yang bergelar Panembahan Ratu. Pada tahun 1649, Pangeran Karim yang bergelar Panembahan Girilaya menggantikan Panembahan Ratu. Panembahan Girilaya wafat pada tahun 1666. Untuk sementara, Pangeran Wangsakerta diangkat sebagai Susuhunan Cirebon dengan gelar Panembahan Tohpati. Tahun 1677, Cirebon terbagi. Pangeran Martawijaya dinobatkan sebagai Sultan Sepuh, bergelar Sultan Raja Samsudin. Pangeran Kertawijaya sebagai Sultan Anom, bergelar Sultan Muhammad Badruddin. Sultan Sepuh menempati Keraton Pangkuwati dan Sultan Anom membangun keraton di bekas rumah Pangeran Cakrabuana. Sedangkan Sultan Cirebon berkedudukan sebagai wakil Sultan Sepuh. Hingga sekarang ini, di Cirebon dikenal terdapat 3 sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Sultan Cirebon. Keberadaan ketiga sultan juga ditandai dengan adanya keraton, yaitu Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan. Di luar ketiga kesultanan tersebut, terdapat satu keraton yang terlepas dari perhatian. Keraton tersebut adalah Keraton Gebang. Menelusuri Cirebon dan kawasan pantai utara Jawa Barat, memang akan banyak menjumpai tinggalan yang berkaitan dengan sejarah Cirebon dan Islamisasi Jawa Barat. Beberapa bangunan sudah banyak dikenal masyarakat, seperti Keraton Kesepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan, Taman Suniaragi, serta komplek makam Gunung Sembung dan Gunung Jati. Nah, itulah sejarah kerajaan dan timbulnya keempat keraton di Cirebon yang bisa kami bahas dan kami rangkum. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Mohon maaf jika kami salah dalam menyebutkan nama toko dan tempat di dalam video ini. Tetap jaga kekompakan dan salam 2S, seduluran selawase. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.